Pada suatu waktu, Gus Yahya Stakuf sebelum menjadi ketua PBNU pernah menyampaikan satu narasi yang membuat seluruh umat Nahdlatul Ulama tersadar, di mana Gus Yahya mengatakan kala itu bahwa mereka oknum habaib yang ada di negara ini adalah merupakan para imigran pengungsi yang mencari makan di Indonesia, efek daripada perang panjang dan kemiskinan yang terjadi di negaranya. Dan hal ini kembali melalui Gus Idam pada saat ceramah di Kalimantan, memberikan peringatan terhadap orang-orang yang merantau di Kalimantan agar menjadi perantau yang baik, perantau yang bermartabat, yang tidak merusak lokasi di mana dia mendapatkan makanan untuk bisa hidup bersama dengan anak keluarganya. Hal ini saya kira sejalan dengan apa yang disampaikan oleh seluruh orang hari ini terkait dengan Lambak Lawi, harapan-harapan besar kita semua sebagai orang pribumi melihat orang-orang imigran Yaman ini yang datang ke Indonesia agar berlaku baik di negara ini karena mereka hidup dan makan di negara tercinta Republik Indonesia. Lebah tidak pernah merusak tempat yang ia gunakan untuk mencari makan. Artinya apa? Walaupun jenengan itu perantau, tapi jangan pernah panjenengan merusak Kalimantan yang istimewa ini. Betul. Jangan sampai di sini panjenengan cari uang, di sini panjenengan cari rezeki, di sini panjenengan berjuang. Setelah itu pulang membawa hasil-hasil yang tidak baik, bahkan panjenengan malah merusak bumi tercinta kita itu. Jangan sampai. Maka dari itu ketika Rasulullah itu menjelaskan tentang seorang mukmin, tirulah seekor lebah, makanlah makanan yang baik. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Butapan Ritalopi Kabupaten Bulukumba. Apa yang disampaikan oleh Gus Idam dalam narasi video di awal tadi itu memang sangat singkat, sepotong yang kita ambil, yang memang ini menjadi salah satu trending topik yang lagi marak kita diskusikan selama kurang lebih 1 tahun ini, di mana di Indonesia terkait dengan banyaknya memang pengungsi yang datang dari luar. Saya kira ini sangat kontekstual hari ini. Sekaligus ceramah Gus Idam ini menjadi warning buat para imigran yang datang di Indonesia yang cari makan di sini. Dan saya kira berlaku terhadap semuanya, bukan saja ke Lambak Lawi yang datang dari Yaman, termasuk yang datang dari Tiongkok, Tionghoa, dan semua imigran lah yang ada di Indonesia, apalagi kalau sudah menjadi warga negara Indonesia. Nah, terkhusus kepada Lambak Lawi yang memang mendapatkan tempat istimewa di negara ini karena selama ini menyandang gelar sebagai habaib, sebagai cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun pada prinsipnya mereka secara jelas, tegas, berdasarkan hasil penelitian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani sudah rungkat nasabnya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meskipun demikian, kita berharap mereka mau menerima kenyataan ini bahwa mereka bukanlah cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu membuat permohonan maaf terhadap orang-orang pribumi yang selama ini mereka sakiti. Harus meminta maaf di depan publik. Tentu kita bisa menerima dengan baik, apalagi kalau kemudian sesuai dengan harapan Gus Idam terhadap orang-orang yang ada di Kalimantan yang datang di sana sebagai pengungsi, harapan yang sama juga dengan orang-orang yang datang ke Kalimantan yang bekerja di sana. Tentu kita berharap ini juga terjadi bagi
klan Malawi. Mereka hari ini ada di Indonesia, makan minum di Indonesia, mendapat tempat yang sangat layak di Indonesia, seharusnya memiliki perilaku yang baik, bukan kemudian menjadi barbar dan menempatkan orang-orang pribumi sebagai budaknya. Ini satu perilaku yang sangat buruk saya kira, yang harus dievaluasi secara total oleh orang-orang yang merasa sebagai kalangan Malawi, terutama yang selama ini menganggap dirinya sebagai habaib-habaib yang rendah hati, habaib-habaib yang pro terhadap NKRI. Pada saat inilah dituntut mereka bagaimana membina para kalangan-kalangan habaib yang lain yang selama ini sangat tidak beradab, sangat kurang ajar, terutama terhadap ulama-ulama Nusantara, terhadap umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selama ini mereka perbudak, yang selama ini mereka melakukan pendakwiran terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang notabene-nya adalah putra-putra pribumi Indonesia, di mana mereka makan dan minum siang hari dan malam dihargai oleh para pribumi. Karena itulah sebenarnya tabiat orang Timur. Kita harus menghormati tamu, tetapi tamu yang datang di sini harus mampu menempatkan dirinya sebagai tamu. Sehingga kemudian penghargaan yang kita lakukan bahkan bisa lebih dari apa yang selama ini dia dapatkan, sekalipun dia sudah bukan lagi cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para kalangan Malawi jangan terlalu songong, terlalu berharap bahwa hanya dengan sematan sebagai cucu Rasulullah baru bisa mendapatkan penghargaan di negeri ini. Saya kira yang namanya Nusantara, namanya Indonesia, siapapun yang datang sebagai tamu pasti akan dihargai. Dan ini juga berlaku untuk seluruh imigran-imigran yang lain. Faktanya sampai hari ini, Cina dengan eksistensinya yang ada hari ini di Indonesia, yang membangun ekonomi dan membantu masyarakat untuk belajar soal bisnis, kita hargai mereka, kita tempatkan mereka pada posisinya. Dan kita tidak pernah korek-korek apa yang menjadi kesuksesan mereka. Kenapa? Karena dia juga menghargai orang-orang pribumi. Bahkan kadang-kadang menganggap pribumi ini sebagai mitra yang baik dalam rangka membesarkan usaha. Sementara kalian, apa yang Anda lakukan untuk pribumi? Hanya menjadikan sebagai aset, menjadikan sebagai budak untuk diperas dengan dalil agama, dengan menggunakan jubah-jubah agama, dengan label sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, selama kalian tidak sanggup mematahkan apa yang menjadi tesis Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani terkait dengan putusnya nasab kalian selama kurang lebih 551 tahun, dan kalian juga tidak mau melakukan tes DNA, maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan label itu lagi. Tetapi kami pun hadap diri bahwa ketika kalian menyadari itu, memohon maaf kepada pribumi atas dosa-dosa kalian yang selama ini kalian lakukan, mulai dari pendakwiran, mulai dari bagaimana kalian mengolok-olok ulama kami, bagaimana kalian memalsukan makam-makam kesultanan-kesultanan dan orang-orang sakti, orang-orang hebat yang ada di Nusantara, maka pasti kami akan maafkan dan kami akan memberikan tempat yang bahkan boleh jadi lebih mulia perlakuan kami selama ini, sebelum Anda menyadari bahwa Anda ini bukan cucu Rasulullah. Karena pada prinsipnya kami paham betul bahwa agama mengajarkan kemuliaan orang tidak pernah terletak pada sisi dia anak siapa, dia keturunan siapa, tetapi lebih pada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya kira begitu, ini penting menjadi refleksi buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.